Halo guys, balik lagi bersama aku Raffi di channel Raffi Walfitra. Di konten kali ini kita akan bermain yang bernama game Peekaboo Unhuman. Akhirnya Bang Joy Kreatif meriliskan game yang berjudul game Peekaboo Unhuman atau bahasa Indonesianya bukan manusiawi ya guys ya. Jadi setelah kita berapa bulan, 6 bulan kita kembali lagi main Bang Peekaboo ya guys ya di series Unhuman di versi 1.2 ya guys ya. Seperti apa terjadi pada plot twist apa yang bakal terjadi di Peekaboo Unhuman. Langsung aja guys kita bongkar sama-sama. Let's go. Oke, peringatan 18+. Game ini tidak pantas merupakan konten yang sangat mengganggu dan tak pantas. Terdapat kekerasan kepada anak kecil dan ketidaklayakan. Dipastikan terdapat disensor di game ini. Oke, saya akan tanggung konsekuensinya. Oke. Oh my god, ada kekerasan pada anak kecil. No, I think it's not good, guys. Oke, skill isu tes dong. Gua nggak skill isu kok. Gua nggak skill isu gitu kok. Peekaboo Unhuman. Let's go. Maaf guys, game ini gue terpaksa gue konten, gak ada waktu buat gue guys. Oke, kita sudah ada di gamenya guys. Oke, apa ini? Kok tiba-tiba kita baru spawn, tiba-tiba kita jadi pemadam kebakaran guys. Kita interact. Cepat pasang selang yang ada di truk ke hidran. Oke, siap dan. Oke. Oh, tiba-tiba aja ya. Oh no, rumah siapa yang kebakar itu? Cepat. Kasihan korban yang di dalam, guys. Wow, tiba-tiba kita nge-spawn dan ini guys, ngepasang selang. Oke. Oke, kita sudah selesai, guys. Ambil kepala selang di truk bagian belakang. Oke, let's go. Cepet guys, kita cepet sebelum korbannya meninggal. Mudah-mudahan nggak ada korban ya guys ya. Oke, ini pasang kepala selang ya. Oke, sip. Cepat guys. Kalau tadi makan gede nanti kebakaran ya guys. Oh shit. Ini. Kepala selang, let's go. Ambil alat pembuka hidran di truk. Oke. Sini kah? Oh yes sir. Oke, let's go. Putar hidrannya. Oke, let's go. Ayo guys, kita harus cepat jadi pemadam kebakaran. Kita harus jadi profesional guys. Oke, kita buka. Let's go. Oke guys, cepet. Kita kasihan ini. Let's go guys. Kita atakin dulu nih ya. Oke. Kita kembali ya. Aduh. Oke, let's go. Tarik tuas. Oh, aduh. Tarik lagi hidran nih, guys. Sini gak sih? Di truk. Bukan kocak di sini anjir. Salah dong. Tarik di truk. Ini. Oh iya, ini dia ada tuas deh. Oke, let's go. Ayo kita selamatkan guys. Rumah itu guys belum gede kebakaran nih, guys. Oke. Ayo siram. Nanti perspektif kah? Oh iya guys, kita yang jadi madaminnya guys. Oke, let's go. Ayo padamin. Ayo. Oke, let's go. Oke. Guys, padam dong. Makin bahaya aja nih guys. Oke. Gimana nih? Jadi kapten kah kita? Perspektif kapten kah kita? Gua bertugas dengan baik. Tinggal menunggu apinya padam. Hah? Kok ada suara anjing, guys? Kedengeran gak, guys? Suara anjing. Di mana dia? Jangan ada di dalam. Oh no. Pakai peralatan keselamatan. Let's go. No. Seriusan, guys, ada ini apa? Ada hewan peliharaan di dalam. Oh shit, kita cepet guys. Kita harus jadi pemadam profesional, guys. Apa terdengar sesuatu langsung ya? Oke guys, kita harus bantu yang di dalam ya. Ambilin guys, tangkap. Let's go. Let's go guys, kita harus buka pintunya karena di dalam tersebut ada suara anjing guys. Maka ada hewan peliharaan dari rumah tersebut ini guys. Let's go. Kita bongkar sama-sama guys. Let's go.
Oke, buka pintunya. Tap 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 tap. Let's go, let's go, let's go. Kita selamatin anjingnya, guys. Oke, buka, guys. Belok W pemadam kebakaran. Wih, gak suara anjing doang, guys. Gak suara anjing doang, guys. Loh, banyak dong peliharaannya. Ya ampun. Ada banyak hewan di sini. Oh shit. Banyak kali, guys. Kita bantuan. Berarti kita minta bantuan dulu, guys. Seperti itu. Gue butuh bantuan di sini sekarang ya. Mengangkat kamera gue, guys. Kamera ini gue kru. Siap dan. Oke. Oh, kita selamatin hewan-hewan ini, guys. Biar mereka tidak meninggal. Ada tikus juga, guys. Ada tikus juga dong. Kita selamatin cepet-cepet, guys. Banyak ada kucing lucu, kucing oyen, guys. Let's kita bantu mereka cepet-cepet, guys. Sebelum mereka mati kebakaran, guys. Ayo. Ini apa, guys? Hamster ya? Tikus lagi ya? Tikus ya? Let's go kita selamatin tikus-tikus ya, guys. Peliharaannya. Mana anjingnya? Mana anjingnya? Udah gue letekin ya. Ini burung juga, gila. Ini punya rumahnya pencinta hewan banget, guys. Gelo, let's go. Nih nggak tahu kita baru mulai gamenya ternyata tiba-tiba kebakaran gini, guys. Ini yang terakhir. Baik dan. Hah? Lu dengar sesuatu? Hah? Dengar suara apa? Shh. Gua periksa ke dalam. Lu amankan hewan-hewan semuanya. Oke. Ada apa, guys? Ada apa di dalam sini, guys? Sepertinya suaranya berasal di kamar ini. Ya, kita punya dubbing ini, guys. Terkunci. Oke. Ambil nih, guys, kapak. Oke, cepet-cepet. Ini aman nih. Malah lagi kebakaran ini udah padam, guys. Ada padam ya? Let's go. Ketuk. Sabar, guys. Kalau besar cepet-cepet. Jadi gue jago. Let's go. Kebuka, guys. Oke. Hah, basement. Gua kira kamar. Firasat gua buruk. Oh shit. Oh, masih kekunci, guys. Oh no, ada gembok. Pintunya digembok. Oke. Patahkan gemboknya 3 kali, guys. Oke. Let's go. Bisa ya, jago banget ya. Jago banget pemadam kebakaran, guys ya. Jago. Let's go. Ada apa, guys? Balik pintu ini, guys. Plot twist kah? Is that plot twist, guys? What? Tempat apa ini? Kantor. Wah, apaan kok ada CCTV? Isi tampilan CCTV rumah. Hah? Kok ada CCTV yang muncrat ke dalam kamar mandi? Oh shit. What the hell? Pasan gue lihat rumah gitu gak ada ini, guys. Apa? Buat apa kamar mandi ke CCTV ya? Ngapain, cok? Sus gak sih, guys? Wah, ada pintu juga deh. Wah, apa ini, bah? Apa ini, guys? Pintu besi dengan kode sandi. Gua gak tahu kodenya. Tapi pintu ini seperti jelas sulit dibuka pakai linggis. Itu pintu kecil, guys. Ada pintu kecil ya. Coba buka ya. Oh shit, apa ini? Seperti that plot twist. And then lihatlah ke dalam. Ditengok, guys. Apa yang ada di dalam? Hah, itu apa? Apa? Tunjukin dong. Kalau kamu betul di sini bawa granada sekarang cepat. Wah, apa, guys? Aduh, kita gak ditunjukin, guys. Oke. Granada. Oh, ini ya. Cepet, guys. Oh, bentar. Oke, deh. Oke, dia tadi. Siap dan. Tuh granada, guys. Apa, guys? Plot twist kah, guys? Tepatnya. Let's go. Ada basement, guys. Basement dengan isi CCTV menyorot ke kamar mandi, guys. Plot twist gak sih, guys?
Oke. Ayo. Ada apa? Ada apa? Dan Kapten guys, pintu ini terlalu keras. Mending dipotong saja. Siap Dan. Oke, let's go. Udah kan dipotong? Anjir betul dong. Let's go potong. Apa sih dalam ini? Coba di plot twist guys. Di plot twist guys. Oke, buka. Wah, kote sandinya guys dibuka guys. Pintar banget ya. Double juga sih guys. Oke, berhasil. That's work. Oke, tekan lingkaran hijau. Anjing, salah. Oke, ulang. Kok masih salah? Oke, aduh, buci skill isu menyerang gak guys? Oke, oh gitu. Oke, pam. Gua kadang kecepatan gitu guys. Pam. Oke, pam. Mekaniknya simple ya. Nice. Oke, nice. Tadi cuma testimoni aja guys. Nah, let's go. Kita lihat guys, apa sih dalam dari pintu kode sandi guys. What happened now? What? Astaga, makhluk apa itu? Sudah jelas itu anak kecil tolol. Kurangi sensor. Hah? Anak kecil. Hah? Kenapa dia dirantai? Apa sebenarnya terjadi di sini? Dengan bawa waktu, kita segera melakukannya dari sini. Cepat, potong katanya. Oh shit. Guys, ini siapa guys? Anak kecil ya. Dan sepertinya dia mau menyerang saya. Hah? Sebenarnya lu mundur dulu. Oh shit. Ada kecil. Kami kesini untuk menolongmu. Kami baik nak. Jangan takut ya. Kami bukan orang jahat. What? Apa maksudnya guys? Ada kecil dengan dirantai dan diisolasi gini boh. Jangan takut ya. Kami bukan orang jahat. Oh shit. Kru yang di luar, segera hubungi para medis. Ada yang terluka di sini. Baik Dan. Oh guys, plotis guys. Sial, kita tidak punya waktu. Lu potong rantainya sementara gue bakal tahan badannya. Akan bahaya kalau dia sampai panik. Oh shit, baik Dan. Tahan guys. Oke, cepat potong rantainya. Kita bantu anak kecil ya guys. Oh dia telanjut guys. Kenapa dia dirantai guys? Oke. What happened now? Plot twist banget guys. Dokter Gavin Edward psikiatris. Oke. Tiba-tiba kita jadi dokter guys. Oke. Tiba-tiba kita jadi dokter guys. Oke. Dokter Edward guys. Bagaimana? Oke, ini beda tapi guys. Bagaimana kabarmu Tasya? Sudah merasa lebih tenang hingga hari ini? Aku merasa lebih baik dok. Obat yang dokter kasih sangat membantu meredakan kecemasanku. Bagus. Itu perkembangan yang saya harapkan. Coba ceritakan apa saja yang kamu lalui dalam seminggu ini. Kalau kamu mau, kamu bisa bercerita sambil berbaring di sofa. Baik dok, tapi ceritanya sambil duduk aja saja ya. Oh, gak masalah. Buatlah dirimu nyaman. Sulit plot twist. Setelah cerita panjang lebar. Oke, plot twist kah? Di ceritamu sepertinya rasa cemas itu yang masih sering muncul. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini membantu saya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Pertama, apa kamu langsung minum obat setiap kali rasa cemas mulai itu muncul? Iya dok, meminum obat membuatku merasa lebih aman. Buruk gak sih guys? Terlalu dengan obat guys, buruk sih. I think it's not good guys. Oke, berarti kita survei gitu guys ya. Oke. Lalu, bagaimana dengan tidurmu? Apa kualitasnya sudah membaik? Jujur saja, aku masih susah tidur tanpa minum obat.
I think it's not good guys. Itu masih ternyata Tasiani masih bergantung dengan obat. Jadi itu gak terlalu baik sih. Tadi kamu cerita kalau sempat lupa bawa obat saat bekerja. Sadar akan hal itu malah membantumu semakin cemas. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku mencoba gaya. Aku mencoba ingat saran dokter. Aku duduk pejamkan mata dan atur napas sampai perasaanku lebih kembali tenang. Oke, ini baik sih. Ini baik. Dia tanpa obat guys. Baik. I think it's good, bro. Oke, apa yang kamu rasakan saat itu? Awalnya aku gelisah sekali, namun aku tidak punya pilihan lain selain berusaha tenang. Butuh sekitar setengah jam hingga rasa cemas itu benar-benar hilang. Not good sih. I think it's not good guys. Tadi kamu bercerita, kamu batalkan semua janji bertemu teman-temanmu karena cemasmu kambuh di depan mereka. Oh alah, kambuh guys. Iya dok, daripada aku malu dan marah mereka, lebih baik aku di rumah saja. Kambuh ya. tetap. Masih nggak baik guys. Bagi gue tuh masih nggak baik sih. Aja analisa yang bagus, let's go. Betul guys, let's go. Apakah kurang pertama yang dapat analisa yang betul guys? Mengetik resep obat. Ini game panjang gak guys? Bagus. Ini game panjang ya, Pikabu ya. Oke Tasya, keberhasilanmu mengontrol kecemasan dengan teknik pernapasan adalah kunci. Saya akan mulai perlahan mengurangi dosis obatmu dan fokus pada pelatihan pernafasan. Saya yakin kamu akan secepatnya mampu mengatasi kecemasan tanpa obat sama sekali. Ya dia terlalu bergantung sama obat guys. Baik, terima kasih dok. Dia terlalu apa guys? Si Tasya ini terlalu bergantung sama obat gitu. Jadi ya gitu bro ya. Oke, next. Kita kayak survei gitu gak sih guys? Oke, ada buku gitu guys. Silakan masuk. Polisi guys. Polisi mau dicek ini kah? Oke Pak Polisi. Selamat sore, Dr. Edward. Saya dari Departemen Kepolisian Bozeman. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kesini membawa 2 kabar buruk. What? Tiba-tiba banget. Hah? Kabar buruk pertama. Rumah Anda baru saja mengalami kebakaran hebat. Oh, rumah yang kebakaran di awal-awal tadi tuh rumahnya Dr. Edward. Hah? Anda serius? Kok bisa? Betul. Kemungkinan besar karena konslet listrik. Ya Tuhan, aku segera pulang. Maaf dok, sepertinya Anda nggak bisa melakukan hal itu. Loh, kenapa? Kabar buruk kedua. Anda akan ditangkap atas kasus penyekapan manusia. Ya ada kecil tadi ya. Pedo guys, terhewat gak guys? Saya minta Anda untuk bekerja sama. Tolong berbalik dan taruh kedua tangan Anda di belakang kepala. Dr. Edward guys. Dr. Edward yang kasus penyekapan anak kecil itu sama rumahnya kebakar. Oke. Pantesannya kita ke perspektif yang ternyata ke si korban ya. Oke. Tiba-tiba kita di mana nih guys? Penjara, rumah sakit. Wih cantik banget. Oke. Di mana guys? Kita di mana nih guys? Gila, penjara nih, ada polisi guys. Penjara ya guys ya. Halo Dokter Linda. Dokter Linda, Anda sudah ditunggu detektif Jordan ruangan ujung. Oke. Itu udah ditunggu guys. Tiba-tiba kita jadi cewek ya, jadi Linda ya. Oke nih kak. Oke, ini beda guys. Linda, akhirnya kamu datang. Halo detektif Jordan. Ada apa memanggilku ke sini? Aku cuma ingin lihat senyumanmu yang menawan. Apaan sih? Hahaha. Bercanda. Bagaimana situasi di ruang interogasi? Situasinya sangat aneh sebelum aku lihat sebelumnya. Coba lihat dia.
Orang itu terlihat sangat tenang, padahal kasusnya sedang viral sekali. Kamu sebaiknya hati-hati sama orang itu. Kamu gak usah sok peduli deh. Aku ini karate sabuk merah. Anjay, gelo. Justru itu yang kutakutkan. Aku takut si tersangka lah yang akan berteriak minta tolong. Jangan sampai kamu terbawa emosi. Oke. Oh, kita integrasi ini guys, Dr. Edward ya. Oke. Oh, kita nanyain kasus-kasusnya kak guys. Kasus-kasus kenapa penyekapan anak sampai telanjang gitu ya. Oke. Oke. Halo Dr. Edward. Padahal kan saya Linda. Saya psikater. Saya datang ke sini atas perintah pengadilan untuk evaluasi kesehatan mental Anda terkait kasus yang Anda sedang berjalan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus Anda. Anda memiliki hak untuk menjawab pertanyaan apapun yang tak ingin Anda jawab. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dimulai, Dr. Linda. Baik. Dr. Edward, seperti Anda sudah ketahui, Anda ditahan di sini karena kasus penyekapan anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan korban? Apakah dia daging darah Anda? Darah daging Anda? Bukan, dia bukan darah saya. Saya nggak punya hubungan apapun dengannya. Dia anak seorang pelacur. What the fuck? Pelacur? Siapa yang Anda maksud dengan pelacur? Hah? Apa maksudmu? Apakah dia itu istri atau pasangan Anda atau semacam itu? Oh, kamu pikir pelacur adalah sebutan itu adalah untuk wanita yang membuat saya marah sehingga menjuluki seperti itu? Hah? Bukan pelacuran, saya maksud adalah pekerja seks jal. What the fuck you mean, Edward? Oke, siapa dia? Apakah Anda mengenalnya? Saya nggak mengenalnya. Saya hanya bertemunya sekali. What? 7 tahun yang lalu, flashback. Oke. Flashback guys. PSK. What the fuck? Halo ganteng, mau have fun? Berapa? What the hell? 150 ribu dolar aja ganteng. Mahal amat. Sepakat. Tanpa nama menawar. Oke, kita mau main di mana? Di mobil? Jangan. Saya gak mau mobil ini kotor. Kita main tempatmu saja. What the fuck? Main guys. Main anu-anuan. What the hell? What? Kok ada anak guys? What the flick? What the hell? Ada suntik juga. Hell, nah ini anak baik siapa guys? Hei, bayimu menangis. Udah, biarkan saja. Pokoknya harus diganti lah. Ini kita udah punya anak nih. Udah sama si itu guys, apa si PSK tadi. Hah? Kamu nggak mengurusnya bukan? Hah? Lu ini dari dinas sosial? Bukan, saya cuma nanya. Kalau lu merasa terganggu, lebih baik kita pindah aja ke hotel. What the fuck tuh? Terus anak ini gimana, woi? Ini LC gak guys? Gak usah, kita di sini aja. What the hell, ada aja nih di mereka nih flashback guys by the way. Oke. Bagaimana bisa rela menyerahkan darah dagingnya sendiri kepada Anda? Tentu saja dengan kekuatan uang. Saya tawarkan $1.000 ke dia. Dia beli anak tersebut gitu. Tanpa bertanya apapun, dia langsung setuju. $1.000 beli anak. Umur berapa si korban saat itu? Sekitar 4 bulan. Oh hell, nah ini Edward gelap kah guys? Oke. Kita flashback lagi ya. Anak buatkan susu. Oh hell no. I think it's not good guys. Buat susu. Oh, berarti anak yang tadi itu ini kah guys? Anak yang dicolong tadi guys. Betul gak guys? Betul gak? Oh, kasih air dulu guys. Betul gak guys? Berarti anak yang tadi itu, yang dari pemadam kebakaran tuh dia guys, anak yang tadi ini.
anak ini pas dia kecil. Oke, kocok. Oh, anak kecil ini. Oh. Oh, nih. Wih, kok muka kura-kura, guys? Why? What? Kenapa dia? Wah, ini dark sih, guys. Ini dark sih, guys. Ini dark sih. Wah, kenapa dia pakai kostum kura-kura, guys? Why? Kenapa Anda menyekap anak itu? Apa alasannya? Untuk ilmu pengetahuan. Saya ingin melakukan penelitian apa terjadinya jika manusia hidup tanpa interaksi sama sekali. Diisolasi anak yang tadi. The fuck? Dr. Edward, what the fuck you thinking about, man? Apa jadinya jika manusia tanpa ada pengajaran hidup? Maaf, guys. lagi demam, guys. Apa jadinya jika manusia tanpa kasih sayang, tanpa sentuhan, bahkan tanpa hukuman? What the fuck? Diisolasi tanpa interaksi manusia, guys. Pantesan aja dia pakai kostum kura-kura. Anda serius? Tentu saja. Kenapa harus dia? Dia masih terlalu kecil. Karena subjek sesuai dengan kriteria penelitian saya. Dia masih bayi. Semakin muda, semakin bagus. Usianya baru 4 bulan. Masih belum terlalu lama berinteraksi dengan manusia. Lalu, Anda ingin memperlakukan tanpa interaksi di umur segitu? Bukankah itu mustahil? Anda pasti berinteraksi padanya. Memberikan susu, mengganti popok. Betul. Dia masih terlalu kecil buat dilepas. Saya nggak mau subjek mati dengan cepat. Lalu kapan Anda mulai melepaskan interaksi? Ketika umurnya sekitar 1 tahun. Lebih tepatnya kita kayak sudah bisa merangkak. Jadi si korban mulai disekap saat umur 1 tahun? Betul. Tapi maaf, saya kurang setuju dengan istilah disekap. Dia adalah subjek penelitian. Dia bukan disekap, tapi diisolasi tanpa interaksi manusia. Saya menemukannya di ruang isolasi. Memberinya makan dan memantau aktivitasnya setiap hari. Apa yang Anda berikan untuk makanannya? Makanan manis, makanan sisa. Karena gue orang baik kasih makanan biasa gak sih, guys? Jangan makanan sisa. Jahat banget gak sih? Ini dia, guys. Kita sudah ada di gameplaynya. Gak mungkin lah, guys, ya kita kasih makanan sisa, guys. Jahat banget gak sih? Oke, kita kasih, guys. Oh, sereal, gelo. Gue gak tahu, guys. Dr. Edward ini dia hanya kepo aja gitu penelitiannya. Dia ada kayak mencoba eksperimen aja gimana. Tapi kasihan gak sih, guys, anak kecil, guys. Dibilang orang gila sih ini. Ya gak sih, guys? Mana ini? Oh, pintu. Anjay. Dibilang orang gila, guys. Tapi dia kayak orang baik, kayak polos banget, tapi kayak apa gitu, guys? Gimana gue ngomongnya? Dia kayak mau ingin ilmu pengetahuan gitu, guys. Dia dokter psikater soalnya. Oke, jongkok. Oke. Kita kasih makannya gila. Tapi kasihan ya, guys, ya. Tapi kasihan gak sih, guys? Anak kecil diisolasi gini, dia butuh interaksi sama manusia. Dikasih minum dan wastafel. Ini minumnya aja di sini loh, guys. Kasihan ya, guys, ya. 7 tahun loh. 7 tahun umurnya, guys. Oke. Kasihan gak sih, guys? Gak tahu ya, gue kayak lihat si tutup kembali. Oke. Kayak gue suka, guys. Gue antara ada negatif dan positifnya sih, guys. Buat kayak beginian nih. Oke, makanan dan air sudah dikasih. Oke, pantau CCTV. Ada plus minusnya sebenarnya, guys, kalau kita lakukan eksperimen gini. Ada jahatnya juga gitu. Tapi ada plusnya juga. Kita dapat ilmu gimana interaksi tanpa manusia. Oh, apa ini? Tiba-tiba ada mekanik bergerak menuju makanan. Sabar. Oke, pam. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf, guys, ngantuk banget. Oke. Mudah. Simple the mechanic, bro. Simple the mechanic, bro.
Oh nice. Iya guys ya, kasihan ya. Tanpa interaksi guys. 7 tahun guys. Bahkan udah 7 tahun yang lalu ya. Ini kayak flashback gitu. Oke, let's go guys. Ayo, siapa namanya guys? Kita nggak tahu ya, masih belum tanpa nama ya. Karena dia tanpa interaksi manusia guys. Si anak kecil ini. Oh no. Kurangi sensor. Oh itu dia guys, ada kecil, kasihan. Guys, dia tuh gak dikasih baju guys. Literally guys, kalau gua limput ya, si Edward ini, aduh makanannya kayak hewan. No, kasihan guys, 7 tahun udah apa? Udah isolasi gini. Ada plus minusnya guys, serius. Tapi di plusnya juga ada minusnya juga guys, paham nggak? Yang gue bilang guys. Jadi Anda memberi makanan dia makanan sereal setiap hari? Tidak, saya memberi makanan yang sama dengan apa yang saya makan. Itu sisa nggak sih? Dan Anda bilang kerbang makan seperti hewan. Betul, itulah cara manusia makan secara alami. Oh shit guys, tanpa interaction people guys. Sebenarnya saya selalu memberinya sendok. Tapi karena tidak pernah diajarkan, dia nggak tahu itu sendok gunanya untuk apa. Itu salah satu poin penelitian saya. Apakah manusia bisa memakai benda-benda di sekitarnya secara naluriah? Segala aktivitasnya saya perlu pantau dan catat. Anda memantau aktivitas korban melalui CCTV. Benar, segala aktivitas subjek terekam jelas secara nonstop. Oh shit guys, dibilang jahat sih ya jahat ya guys ya. Kasih makan lagi guys, kasih makan lagi ya. Dia si Edward nih mengasih makanan yang habis ya apa? Makan yang dia makan guys. Itu bilang sisa juga nggak sih? Oke. Jongkok. Let's go guys. Kita kasih makan dia lagi, taruh makanannya. Tutup kembali, oke. Kita belum lihat mukanya guys ya. Adakah nanti scene buka lihat mukanya guys? Oke. Pantau di CCTV. Oh, pantai lagi guys. Pantau lagi guys. Oke. Gitu sih. Let's go guys. Kita pantau guys. Oke. Oke, jadi CCTV gamenya gelo keren. Ini guys anak kecilnya guys. Dia makan. Kasihan guys, wastafel tempat tidurnya, baju-bajunya guys. Oke, si subjek langsung makan. Belum ada perubahan dari gaya makannya. Masih seperti itu ya iyalah, dia nggak ada diajarin guys. Dia masih makan guys. Dia masih makan seperti biasa guys. Edward guys. Dia dokter psikiater yang kepo dengan ilmu pengetahuan guys. Oke, hari ini semua berjalan dengan lancar. Subjek aman, lingkungan di luar juga aman terkendali. Oke, sekarang saatnya untuk menyalin data CCTV. Transfer CCTV ke data PC, oke. Oh, data ke PC. Oh, dia selalu limput guys data nih guys. Geser bangku ke PC. Gimana sih? Oh, ini. Oh, asik, keren. PC guys. Burning data CCTV ke DVD mana? Belum diambil ya. Mana sih? Oh ini. Udah burning guys. Oke. And then ini. Oh ini. Keren guys gamenya ya. Gelo. W bang Joy kreatif. Oke, nice kita lihat guys. Ini burning data tuh kayak kita pindahin data CCTV ke DVD tuh kayak kita tonton video gitu kasih guys, atau dengerin gitu. And then oke. Burning di video, oke. Gila guys. Siniat itu Dr. Edward guys. Siniat itu ya. Oke betul. Berhasil. Udah jadiin kaset. Udah banyak guys kasetnya, gelo. Ambil DVD dan beri tanggal. Oke. Oh ini. Udah kasih tanggal.
setiap hari guys. Oke, menarik idenya sih. Dr. Edward ini coba guys, kayak di luar ekspektasi kita loh. Taruh di request berat. Ini. Oh ini. Kayak kita di luar ekspektasi kita guys. Kalau dikerjain sama si Dr. Edward ini ngapain kita lagi guys? Ini kita ngapain lagi guys? Oke. Scene hitam. Let's go. Gua kepo guys, gua mau lihat muka anak kecil itu guys, ini isolasi sumpah kasihan banget. Oke, kita balik ke interogasi. Itu kayak flashback itu guys ya. Anda menyimpan video CCTV korban ke DVD untuk apa? Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Oke, kita lebih dubbing ke serius itu guys ya. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD itu. Rasanya seperti punya barang koleksi. What the fuck? Dia kayak kepo gitu guys intinya. Dia ingin ilmu pengetahuan gimana manusia tanpa interaksi sesama manusia guys. Oke, lanjut dulu. Anda bilang ini adalah penelitian untuk ilmu pengetahuan. Siapa yang menyuruh Anda? Apakah ada pihak yang mendanai? Saya ini independen. Saya melakukannya sendirian. Gak ada pihak yang lain yang terlibat. Saya melakukan kasusnya ini sendiri. Lalu, untuk apa Anda melakukan hal ini? Apa motifnya? Apa gunanya? Seperti saya bilang sebelumnya, untuk sains. Saya sungguh penasaran, apakah manusia bisa hidup tanpa interaksi? Jawabannya tentu tidak guys ya. Hah? Anda gak perlu menyekap anak kecil untuk mendapatkan hal itu. Anda bisa membaca berbagai buku dan jurnal untuk memenuhi rasa penasaran Anda. Wah, bagi gue Silman pinter sih Edward guys. Dia melakukan eksperimen tuh tanpa teori, tanpa itu guys, tanpa nggak sesuai sama, intinya dia melakukan eksperimen nggak mau pakai teori guys, nggak usah baca gitu. Jadi dia nggak terlalu spesifik seperti apa eksperimen tersebut, dan dia melakukannya dengan pengalaman dia guys, gitu gak sih? Betul gak sih guys? Saya selalu melakukannya, tapi nggak pernah bisa memuaskan saya. Lagi pula ada beberapa jurnal populer yang bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Dalam mengungkap fakta-fakta baru ini, saya ada di jalur yang benar. Ya betul sih, ada ilmu pengetahuannya, bukan gue maksud ngondong Dr. Edward ya guys ya. Ada plus minusnya intinya, dan dalam plusnya itu juga ada minusnya guys. Ini sungguh alasan yang gak masuk akal. Tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda sebenarnya human trafficking, penjualan anak, atau penjualan organ? Atau penjual video korban di internet sebagai tontonan? Jahat sih. Tidak. Tuh, Dr. Edward dia baik. Cuma eksperimen dia jahat guys, paham gak? Dia sebenarnya baik. Tampang dia polos. Cuma dia kayak kehambat dengan kekepoan sama eksperimen dia, tapi itu termasuk jahat. Tidak, itu salah. Kamu bisa melihat rekaman jurnal penelitiannya, semua jelas dan lengkap dari hari pertama. Saya nggak mempublikasikan penelitian ini sama sekali kepada siapapun. Saya nggak mau penelitian ini bocor sebelum waktunya. Dunia harus bersabar, karena suatu saat hasil ini akan saya bagikan ke seluruh penjuru dunia. Ini pasti bermanfaat. Tante dia Miss Linda guys. Langsung beda lagunya guys. Korban ditemukan tanpa busana. Apakah sebenarnya penipuan ini untuk memuaskan hasrat seksual Anda? Penelitian ini cuma sekedar kedok. Tidak, itu salah. Saya nggak punya fetis kepada anak kecil, apalagi dia anak laki-laki. Kalian periksa saja kayak kamera CCTV. Kalian juga bisa melakukan visum untuk membuktikannya. Terus kenapa Anda membiarkan telanjang? Memangnya itu diperlukan? Saya sering memberi subjek pakaian, tapi tidak memberitahu cara pakainya. Dia harus belajar sendiri, dia berinteraksi sendiri. Jadi saya tidak pernah mengerjakan sama sekali. Saya ingin tahu apakah manusia bisa pakai baju tanpa diajari. Shit. Bukankah sudah jelas gak bakalan bisa? Tidak perlu melakukan pembuktian seperti itu. Iya sih, betul. Kalau tanpa diajari, anak kecil tuh gak bakal bisa apapun guys. Kamu benar.
Tapi ada hal yang menarik. Dia ternyata tahu fungsi dari pakaian itu. Bisa menghangatkan tubuhnya. Oke, dia mulai mengadaptasi dengan caranya sendiri, guys. Anak kecil itu, wah, ilmu gak sih? Tapi ilmu jahat gak sih, guys? Jangan. Dia udah asli, guys. Jangan ditiru, guys. Nih, ya kapan anak kecil tuh gak boleh, guys, isolasi itu jahat banget, cok. Bukankah jika telanjang terus-terusan korban jadi gampang sakit? Ya, awalnya emang begitu. Tapi menariknya, dia jarang sakit sekarang. What the hell? Seriously? Ini karena gak pakai baju selama bertahun-tahun. Tubuhnya mampu beradaptasi. Kak, itu gak benar. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kamu gak tahu. Hah? Sih? Itu salah satu informasi yang penting yang kita bisa dapatkan dalam penelitian ini. Rekaman medisnya ada. Subjek selalu saya pantau kesehatannya. Gimana guys ya? Gue bilang baik, ada jahatnya. Dia kayak ilmuwan jahat guys. Tapi ilmunya gak pernah dicoba orang gitu. Ya intinya gitulah guys. Intinya kalian jangan tiru di rumah dah guys, jahat ini. Biarkan game ini mencontohkan ke kalian guys. Oke, dia baca buku guys. Buku tentang manusia. Oke, pantau CCTV again. Oke. Dia pantau CCTV guys. Kelihatan bukunya. Oh, apa tuh? The Interactives of Human. Gak jelas guys, terlalu jelas. Oke, CCTV. Subjek sudah tidur. Saatnya pemeriksaan medis. Oh, dicek kesehatannya. Let's go. Pakai kostum penyu. Oh iya, ini yang di itu guys. Oh, pantesan. Dia pinter sih Dr. Edward guys. Dia nggak mau lihat mukanya karena otaknya tuh bisa guys beradaptasi dengan cepat guys. Kalau diajari ya bisa aja. Ini Dr. Edward sengaja guys pakai kostum penyu karena dia nggak mau si korban tersebut melihat sesama bentuknya dia guys. Otak bakal mengadaptasi otak dia. Ya intinya gitu lagi. Sumpah gue mau spesifik aja susah guys. Pas kayak Dr. Edward pula guys. Charlie guys. Kayak mengerikan gitu ya penyu ya. Kenapa harus penyu guys? Why guys? Why? Apakah ada plot twistnya kenapa harus penyu kostumnya? Oke, masukkan kode. Udah tidur. Kegedean guys. Ini dia guys, ukur suhu tubuhnya. Oke guys, mana. Ini. Oh iya, ini temperatur ya. No, cicak lu diam lah. Kasihan sih guys. Mengukur suhu tubuh. Mana? Kok gak kelihatan suhu tubuhnya? 36 derajat. Normal sih guys, normal. Kasihan tempat tidurnya ada kotor, tempat BO-nya, baju-bajunya. Oh shit, ukur tensi subjek dengan stetoskop dan tensimeter. Oh ini. Tapi dia Dr. Edward ini sumpah guys, dia kepo banget ya. Pastinya nggak bakal bisa guys. Manusia tanpa diajari ilmu pengetahuan itu manusia nggak bakal bisa. Ya nggak sih guys, betul gak sih? Mustahil. Atau it's possible guys, possible-nya tuh rate itunya tuh paling kan 0,000 berapa gitu guys, tekanan darahnya 105/67. Normal lah. Dia nggak terlalu sakit melepas tensimeter. Tapi dia jahat guys. Ilmuwan gini, sains yang melakukan terhadap manusia nih jahat sih. Jujur guys, jujur. And then subjek perlu suntikan paracetamol. Dia nggak sakit kok. Let's go, dia nasi dingin dokter. Let's go. Oke. Balik ke interogasi kah? Oke, betul guys, lanjut. 2022 tanggal 5 ini kisah nyata gak guys? Anda tadi bilang bagaimana jadinya manusia tidur tanpa sentuhan?
Bukankah saat pengecekan tekanan darah Anda menyentuhnya, Anda melanggar aturan Anda sendiri? Betul, tapi itu memang salah satu pengecualian. Memang, menurutmu bagaimana cara kita mengetahui tekanan darah tanpa menyentuh subjeknya? And then, terdiam guys, Linda guys. Lalu kenapa Anda menggunakan kostum penyu? Oke, itu bentuk antisipasi. Oh iya guys, ini kah plot twist kenapa si Dr. Edward memakai baju penyu? Plot twist kah sini? Dijelasin kah? Saya nggak ingin subjek melihat manusia tiba-tiba bangun. Iya, otak tuh bakal adaptasi guys. Oh, dia misalnya kan, misal mindsetnya si anak kecil tersebut gini. Oh, dia sesama dengan gua, cok. Nah, itu otak bakal adaptasi guys intinya. Kita tuh harus adaptasi banget guys. Selain itu, kostum penyu juga punya sebuah simbol. Simbol apa? Penyu itu contoh makhluk hidup yang semenjak lahir sudah ditinggal oleh induknya. Wah, plot twist. Gelo ilmunya Dr. Edward guys. Baru tahu semua. Gua kira penyu ya yang di tepi laut itu gak sih guys? Wah, gelo ini ilmu Dr. Edward guys. Ketika bayi penyu menetas secara naluri mereka bergerak menuju laut, seolah mereka diprogram seperti itu. Mereka hidup sendiri tanpa perlindungan dan mengejar induknya untuk bertahan hidup. Aku baru tahu guys, sumpah guys. Ilmu kah guys? Wah, kok tiba-tiba di sini guys? Berjalan menuju pantai. Aduh, salah cok. Aduh, sabar guys. Oke. Bunyi apa tuh guys? Ini kita jadi simulasi penyu. Is that penyu? Oh shit. My bad guys. Aduh koy. Oke, sabar. Maaf guys, agak aman. Oh, berjalan menuju pantai. Tanpa diajari ya. Oh, pantesannya Dr. Edward memakai kostum penyu guys. Itu kakak kita. Tapi dia kok bisa bergerak guys? Itu karena dibantu oleh otak ya guys ya. Dia bisa bergerak. Otak bakal adaptasi guys. Yang gendong-gendong semuanya ini otak kita ya guys ya. Tanpa otak kita bisa apa guys? Oke, itu lagi banyak. Ini kah hasil telur-telur induk kita guys? Kasihan gak sih sekecil ini udah disuruh mandiri guys. Wah, apa ini? Bangau. Oh shit. Tuh guys, tahap pelindungan guys. Oh no, bangau. Bangau apa? Burung apa sih guys yang tepi laut tuh? No, dimakan. Oh bukan. Oh no, ini dia guys. Simulasi manusia tanpa diajari guys. Kita lihat kayak binatang bu. Gimana ya? Dibilang jahat sih jahat gue ngomong ya. Ini tuh guys simulation aja. Simulasi aja kayak anak kecil tadi tanpa diajari dan tanpa pelindungan. Nah, begitu guys kalau dia melakukan aktivitas normal guys. Tapi dia bakal adaptasi sama manusia lainnya. Ya udah, lanjut dulu ya guys ya. Saya sungguh penasaran seperti apa manusia hidup dengan naluri alamiahnya. Anda gak bisa lakukan hal itu. Sudah jelas manusia dan penyu itu berbeda. Naluri bertahan hidupnya sangat berbeda. Dia manusia, hanya anak kecil itu. Kalau penyu itu dia hewan. Jadi beda otak. Ya gitu lagi sih. Kamu dokter psikiater yang sungguh masih pemula, kata si Dr. Edward versi gua guys. Kita nggak tahu faktanya sebelum membuktikannya secara langsung. Anda benar-benar melakukan korban seperti hewan. Korban sampai dirantai di kakinya. Oke, itu karena subjek sering ada di depan pintu. Ya, sering memukul-mukul pintu kecilnya. Oh, saya merantainya agar tidak bisa menjangkau pintu itu lagi. Saya merantainya saat subjek lagi tidur. Ketika ia bangun, ia meronta-ronta hebat. Dia bergerak ke sana sini dengan liar. Literally kayak hewan banget, cok. Bahkan ia hampir tercekik rantai itu. Kenapa nggak di kakinya aja? Kenapa? Kalau tercekik kan di ini guys, di leher guys ya. Kenapa nggak di kakinya aja? Anda segera menolongnya? Tidak. Saya cuma memantaunya sih di CCTV. Itu jahat sih guys, bisa dead nggak sih itu anak kecilnya? Jika ia benar-benar tercekik. Oh, baru saya datang. Oke.
masih oke lah. Tapi tenang, dia bisa lepas sendiri kok. Lama-kelamaan subjek bisa beradaptasi dengan rantai itu. Mirip seperti anjay yang akan terbiasa dengan ikatan. What the fuck, lu bilang anjay itu si apa guys? Si anak kecil itu jahat banget sih. Waduh tuh Linda, what happened you? What happened for you? Sepertinya saya harus menunda sebentar untuk integrasi ini. Catatan saya ketinggalan. What happened you? Linda, gila, Linda sampai pusing guys, saking anomalinya. Saking anomalinya guys. Berbicara kepada Jordan. Kamu nggak apa-apa. Kepalaku pusing, rasanya mau meledak. Tenangkan dirimu, jangan sampai terbawa emosi. Apa? Kamu gak dengar dengan dia sedari tadi? Dia itu orang gila. Aku marah. Aku ingin menendang kepalanya berkali-kali. Dia jahat kepada penyekapan anak kecil. Tidak harusnya dia selalu melakukan kepada anak kecil seperti itu. Jelas-jelas manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi manusia atau diajari maupun apapun. Manusia tidak bisa beradaptasi dengan caranya sendiri tanpa diajari. Ketambah dikit guys. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita harus profesional di sini. Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup melanjutkan ini. Aku ini seorang ibu. Aku ini manusia. Jordan terdiam. Betul sih guys. Kuatkan dirimu Linda. Jika kamu bertindak di luar prosedur, maka sanksi berat akan menimpamu. Kita sudah melalui kasus-kasus kejahatan yang korbannya anak kecil. What the fuck, pedofil? Ini bukan kasus yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Mungkin ini bukan perkataan yang bijak, tapi kita harus terbiasa melakukan hal ini dengan orang-orang yang tolol. Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Tapi ini ini orangnya berbeda. Dulu ekspektasi saya melakukannya kejahatannya. Dulu ekspektasi saya Jordan. Kalau orang lain pasti berusaha keras berdalih agar gak masuk penjara. Tapi orang gila ini malah membuka semuanya, seolah-olah itu hal yang membanggakan achievementnya dia. Wah, Jordan mulai apa guys? Mulai terpiku dengan kata-katanya Linda guys. Betul. Sebaiknya kamu istirahat dulu sebentar, minum kopi atau merokoklah di luar. Tahil cewek merokok. Jika sudah tenang, tolonglah kembali untuk melakukan integrasi. Oke. I don't know what happened now guys. Orang gila guys. Bilang orang gila betul. Di penelitian ini belum ada. Ya kalian jangan lakukan ya guys. Coba takut bahaya cok, anjing ngomong gini cok. Takut ada yang ngelakuin nanti guys. Salah gua ngomong gini. Kayak kalian orang hebat guys, kalian orang hebat. Karena kita harus merawat anak kecil itu guys 20 menit kemudian. Intinya guys, core dari game ini ya, udah gue simpulan aja nih. Intinya manusia tidak bisa belajar dengan caranya sendiri guys. Bisa, lama, bisa, tapi lama. Adaptasinya bakal lama, super lama. Kalau kita ajari, itu seminggu atau beberapa hari doang guys. Oke lanjut dulu ya gamenya. Nanti yaping guys nanti. Ini agak relate banget ya. Ilmu pengetahuannya, tapi belum ada yang mau memecahkannya. Tapi ini sikap tindakan yang paling jahat eksperimennya guys kepada anak kecil gitu. Kasihan guys, sumpah. Maaf membuat Anda menunggu. Ayo kita lanjutkan integrasi. Ya beda kadang-kadang nih dubbing gua. Kamu nggak apa-apa bu? Saya ingin tahu kenapa Anda menyekapnya di kamar mandi. Ya agar ruangannya lebih mudah saya bersihkan. Maksudmu agar korban bisa buang air di kloset? Dia tidak bisa melakukannya karena subjek tidak tahu benda itu untuk apa. Jika ia ingin buang air, maka ia akan melakukan begitu saja. Membersihkan ruang isolasi adalah rutinitas saya setiap hari. Oke, kita flashback. Oke, ini deh guys, dia pakai baju penyu guys. Oh, ini habis memeriksa ini tadi guys apa? Meriksa suhu tubuh guys. Oke. And then kita ini kah membersihkannya kah? Oh iya guys. Jahat.
Guys, kalian yang ibu-ibu jangan lihat ini ya guys ya. Ini tindakan yang paling jahat sih yang pernah gua lihat guys. Kali ini guys separah ini ya. Tapi ini hanya simulasi game. Kalian jangan tiru di rumah ya guys ya. Ini sumpah ini tindakan paling jahat yang pernah gua lihat. Paling jahat karena korban tersebut guys masih hidup masalahnya ya. Melakukan tindakan jahat kepada orang yang masih hidup, apalagi anak kecil guys. I think is apa ya, jahat banget cok. Kosongkan peangki. Oke nih, jahat banget ya sumpah. Oke letakin lagi. Game mahal lagi sumpah. Game di Kabu Unhuman nih ilmunya mahal, gamenya murah ya Allah ya. Ambil spray di kotor deh. Oh ini nih. Udah ganti itu udah kotor banget guys. Besok dia tidur guys ya, masukkan ke keranjang ini. Oke. Ambil spray di lemari. Oke ini is that? Bukan. Oh ini betul. Iya, oke, kita melakukan pembersihan terhadap anak kecil ini guys. Oh ini simulasi Dr. Edward melakukan daily activationnya guys. Daily activationnya pada anak kecil ini guys. Kita belum tahu nama dia siapa. Ambil pakaian kotor, taruh ke dalam keranjang. Oh bisa sekali dua cok. Ini jahat guys. Ini adalah eksperimen size yang paling jahat yang pernah gua lihat guys. Dan pasti pun juga merasa sama dengan gua sih jujur ya. Ambil mangkuk. Bisa dosa, let's go. Keluar dari ruangan. Udah bangun guys. Oh shit, gue jujur ya, kalau jadi anak kecil itu guys, gue takut sih lah nih guys. Gue takut sih jadi anak kecil itu guys. Takut deh guys ya, nggak kebayang guys. Tadi isolasi gitu guys. Oke lanjut lagi integrasi. Oke wait. Jadi korban pernah melihat Anda? Ya beberapa kali. Guys, sudah mulai plot twist. Apa reaksinya? Apakah dia takut? Subjek tidak pernah menunjukkan ekspresi di wajahnya. Dia kayak biasa saja, tidak melakukan ekspresi seperti manusia biasanya. Tidak terlihat marah, sedih, menderita, maka takut tidak ada sama sekali. Itu karena yang gak pernah berinteraksi dengan orang. Oh, is that plot twist? Flashback again? I think it's flashback guys. Oh shit. Apa itu cok? What the fuck? Apa ini anjing? Tikus guys. Cari makanan 0/5. Oh ini dia guys ya. Gue mau lihat mukanya guys, sumpah guys. Boleh nggak guys? Gue mau lihat muka. Oh gini rambutnya ada panjang gitu ya guys ya. Oke, makan sisa roti. Kita tikus guys. Ih, kok ada tikus. Ih, apa berarti tandanya nih udah kotor banget di tempat, cok. Tapi keseharian Dr. Edward dia selalu membersihkannya. Dan sesuai dengan kata-kata dia lah, guys. Oke. Ini cok, what the fuck? Terus kita terangkat. Oh hell no. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Jangan dimakan anak kecil please. Don't eat that. Don't eat please. Dia senyum guys. Dipeluk. Gelo, otak dia udah adaptasi. Tapi guys, dia adaptasinya dengan hewan guys. Dia senang, dia melakukan ekspresi seperti manusia biasanya guys. Wow, what a magic experiment. But itu nggak baik guys ya. Jadi kalian disclaimer aja guys, ini salah satu konten paling berbahaya yang pernah gue mainin game. Gila ini salah ngomong dikit gue di ini nanti guys. Jadi please guys, posisi thinking aja guys. Gue ngomongin sesuai dengan relate gamenya. Oke, jadi lanjut dulu deh. Awalnya saya pikir subjek akan memakan tikus. Sama guys, subjek mindset kita sama dengan Dr. Edward. Saya nggak menyangka dia malah meluknya. Itu pertama kali saya melihatnya tersenyum. Sepertinya dia merasa tenang. Tikus itu menjadi makhluk pertama yang berinteraksi kepadanya. Iya, karena tikus itu guys, kan ada bunyi-bunyi suara gitu ya. Jadi
si anak kecil tersebut itu tahu, oh gimana ya gue ngomongnya, intinya gitu lagi, dia kayak melihat menjadi teman pertama intinya gitu guys, kayak inti suara beresiknya si tikus itu kayak sebagai interaksi si anak kecil itulah, intinya gitu lagi ya, susah spesifik cok sama cok, ada spesifik mulu gue ngomong ya. Menjadi teman pertama dan terakhir tiga kalinya terakhir, tikus itu hewan yang berbahaya, dia bisa membawa batu, gila pintar loh tuh Edward guys, pintar loh. Cuma dia eksperimennya aja yang nggak kemanusiaan, sesuai gamenya guys, tidak kemanusiaan. Penyakitnya sampar, leptospirosis, tifus, dan banyak lagi. Saya nggak mau subjek, saya cepat dead. Saya harus menjaga si hama itu. Oh itu, gila dia pinter loh, dokter pinter guys, psikiater itu ya. Mau dibun kah? Mau dibun kah si itunya, si tikusnya? Akhirnya dia sudah tidur. Obat tidur yang dicampur di makanannya sudah bekerja. Saatnya membasmi hama. Oh, oke, let's go guys, let's go guys. Oke, kostum gak sih? Oh iya, betul. Pakai kostum penyu, let's go. Oke, memakai jas hitam. Oke, dia nggak mau si sebagai dokter Edward ini ada dongo plus pinternya guys. Ilmu pengetahuan dia keluar semua, cok. Gelo, cok. Intinya guys, gue disclaimer aja lah. Maafkan ngomong-ngomongan gue tadi yang salah, yang contoh ini masih mencontohkan ini guys, contohkan kalau kalian melakukan penyagapan anak kalau diisolasi guys, please kalian jangan meniru guys. This is evil guys, not human bro, unhuman, seperti nama gamenya, unhuman bro, trust me guys, unhuman you. Kamu tidak kemanusiaan guys, jangan tiru guys. Ini biarkanlah game ini yang menjadi eksperimen kita guys ya. Oke, bunuh tikusnya. Mana sih bunuhnya cok? Oh nggak merep ayam. Oh gitu. Wih, udah. Aduh. Iya, karena tikus itu bahaya guys. Tikus itu bahaya, dia melakukan banyak bakteri, belum tentu bersih dia guys. Oke, kita lihat guys, apakah si anak kecil itu punya ekspresi sedihnya guys setelah kita membunuh tikus tersebut guys. Plot twist guys. Kontol, apa itu anjing? Sering guys. Ini kenal pot siapa yang meledak tuh guys? Toxic. My bad bro. Oke, mati guys. Ambil pengki. Cepet sebelum dia tidur, sebelum dia melihat si tikus tersebut. Oke, let's go. Terus cepet guys, sebelum si anak kecil ini melihat temen first friend dari anak kecil tersebut guys. Tutup kembali lubang. Oh iya, biar nggak ada tikus lagi. Bucu, kenapa dibuka? Oh iya, buat tempat guys, biar nya tuh masuk ke tempat itu ya, apa ya namanya, lubang-lubang gitu ya intinya. Kedengeran kan, tutup pintunya. Bungkus, oke. Iya guys. Apakah kita lihat ekspresi sedihnya guys? Oke, let's go. Cutscene hitam, let's go. What a game, man. Oke, di sini plot twist. Setelah tikus itu saya singkirkan, ternyata subjek menangis terus selama beberapa hari. First time ekspresinya guys keluar sedih guys. Ekspresi kedua dia setelah adaptasi dengan tikus itu ternyata melakukan ekspresi sedih. Itu adalah ekspresi kedua dia setelah berteman dengan tikus, teman pertamanya dari anak kecil tersebut guys. Dia menangis dan berteriak-teriak, tapi nggak ada kata apapun yang terucapkan. Dia kayak we, bahasa nangisnya anak kecil guys. Oke. Ia juga jadi nggak nafsu makan. Apa dia kayak nggak nafsu makan tuh apa guys, kayak bad mood gitu ya. Bahkan sedih itu sama dengan bad mood itu sih guys. Nggak melakukan air mata bad mood itu. Intinya sedih. Achievement ya gimana ya ngomongnya, kontol. Intinya jangan ditiru lagi guys. Biarkan ini menjadi eksperimen pertama kali dan terakhir kalinya di game ini bro. Fuck them ya, yang apa guys, yang
yang suka apa guys, suka mencari keributan tuh, sumpah haters salah omongan gitu, sumpah belum selesai dari itu aja cok. Oke, subjek ternyata bisa merasakan kehilangan, bukan gitu hal yang menarik ya kan. Plot twist, this that plot twist. Dia bener menangis, dia bener-bener menangis guys. Ih, kasihan. Kasihan. Dia nangis, dia ngeluarin sifat nangisnya guys. Ini kita kemana guys? Si Dr. Edward nih pecinta hewan peliharaan. Oke. Oh si ini guys apa? Dr. Edward nih nonton guys. Dia apa guys, kayak annoying gitu cok, sumpah cok. Dia nggak ada interaksi sama orang ya, introvert guys ya. Gue yakin dia pengalaman masa-masa dia kecil atau masa-masa apa, masa-masa dia di zaman-zaman muda mungkin dia gelap sih gue ya. Atau apapun itu, kok bullying nggak tahu. Semoga kita bakal ngungkap kenapa dia melakukan tindakan eksperimen terjahat sepanjang sejarah guys. Dia melakukan eksperimen itu kepada manusia yang masih hidup dengan otaknya nol ya guys ya. Anak kecil apalagi. Literally belum diajari apapun udah diisolasi tanpa interaksi manusia. Jujur ini jahat banget guys. Saya masih nggak paham. Anda ini seorang psikater kan? Tugas Anda menolong orang-orang yang terpuruk. Betul. Dia orang pintar Dr. Edward nih guys. Tapi kenapa Anda bisa melakukan hal sekeji ini? Apa tidak ada rasa iba kepada korban tersebut? Apa yang membuat Anda minim empati? Apa Anda mempunyai masa lalu kan? Otis betul kan kata gue guys? Pasti ada masa lalu yang buruk ya. Masa lalu yang jelek, yang negatif. Jadi mau balas dendam di masa depan ya guys ya. Jujur 11-12 dengan gua dengan Dr. Edward guys. Jujur guys, serius guys, serius. Tapi gua nggak balas dendam ke orang, santai guys. Seperti mendapatkan perlakuan kasar dari orang tua Anda atau dibully saat masih kecil. Betul kan guys? Betul kan gua? Pengalaman gua, bro. Teori bakal kalah dengan pengalaman karena kita melakukannya secara langsung. Bakal sama. Tapi kita ya gitulah kontol intinya. Intinya bakal beda lah. Beda gitu lah guys. Teori dengan pengalaman kita sendiri. Tapi jangan ditiru. Oke, Edward kata guys. Dasar psikater pemula. Anda benar. Benar sekali. Sesuai pengalaman saya pernah dibully. Biasanya orang yang punya masa lalu yang kelam akan membuatnya memiliki dendam dan trauma. Mereka bisa melampiaskannya kepada orang lain, termasuk saya, pedofil. Bukan pedofil, gue tau deh, ini salah ngomong nih, dimaki-maki gue nanti guys. Kata Linda, sudah beberapa lama Anda melakukan interogasi kepada kriminal di kepolisian. Linda hanya bisa terdiam. Pernahkah Anda bertemu kriminal yang gak punya catatan kriminal, gak punya trauma masa lalu, tapi bisa melakukan hal ini di batasnya? Ini dia nih, tutup guys kameranya, gak kelihatan. Iya, saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Ya, seperti itulah saya. Saya berbeda dari orang lainnya. Saya yang paling gila. Saya pinter, cuma gila aja sedikit karena masa lalu saya kelam. Kelamnya ini bagian dari mana ya? Pembulian kah? Di keluarga yang keluarga yang cemara kah? Dia nggak dikasih tahu guys. Saya berasal di keluarga baik-baik. Orang tua saya melakukan saya normal seperti pada umumnya. And then saya nggak punya trauma. Saya nggak punya dendam kepada siapapun ya. Kenapa lu balas dendam? Lu punya masa kelam yang buruk. Kenapa lu melakukan eksperimen paling gila di dalam sejarah dunia? Dia orang normal, pinter, dan dokter psikiater guys. Kenapa dia melakukan eksperimen sejahat ini? Why Edward? Why? Tapi saya sadar saya nggak punya empati. Saya nggak bisa
bisa merasakan itu apa itu rasa kasihan. Ini pemulihan guys sih, pemulihan sebagai gue sih. Kalau mentalitas nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa kemanusiaan, biasanya tuh timbul dari orang yang kena bully sebagai gue ya. Jujur guys, pengalaman gue rasanya gue emang kayak gitu deh si Edward ini guys. Kayak saya nggak bisa merasakan kesedihan, rasa sakit atau penderitaan orang lain. Literally dia kayak netral guys. Saya sudah mencoba untuk membaikinya dengan berbagai ilmu psikologi. Di ilmuwan pinter, cuma jahat aja guys tindakannya ya. Namun hasilnya nihil, nol. Selama bertahun-tahun meneliti subjek, saya juga berharap bisa merasakan kasihan kepadanya. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak muncul. Dan rasanya seperti B aja guys. Apakah ini semacam kutukan? Atau malah sebuah anugerah? Dia kayak nggak ada ekspresi gitu. Aduh ini pinter, tapi dia kayak ngeluarin ekspresi itu kayak biasa aja gitu. Orang dead biasa aja, dia sedih biasa aja, dia bad mood nggak terlalu pikirin. Dia orangnya kayak cuek tapi nggak peduli juga, gitulah intinya. Susah menganalisis otak dari Dr. Edward guys. Oke, lanjut aja ya. Pada awalnya saya merasa ini adalah kekurangan. Namun pada akhirnya justru hal yang diperlukan saya, terutama ilmu tentang kemanusiaan tentang manusia, salah. Banyak percobaan kepada manusia yang terhalang ketika etika dan moral. Untuk melakukan percobaan kepada manusia, para penguji harus empati. Mereka harus tega melakukan hal-hal yang selama ini dinilai kejam oleh masyarakat. Ya betul sih. Iya sih, kalau di ilmu sains tuh kan bakal ada ilmu kejam, tapi itu melakukan hal baik. Itu ada guys. Tapi bukan itu termasuk baik juga guys. Nih jujur nih, paling jahat yang pernah gue lihat dalam sejarah dunia guys. Ilmu sains tuh emang gitu, jujur ya. Kalian baca-baca di guys, ilmu sains emang gitu. Orang tuh ada aja gitu bahan-bahannya dengan II manusia sama IUI. Itu sensor aja guys ya, sensor manual. Karena ini konten gak bakal gua edit, bakal gak ada sound, jadi murni ya. Jika mereka memiliki rasa iba kepada subjek, maka percobaan bisa berhenti di tengah. Betul guys, betul. Kalau sumpah aku takut salah. Para ilmuwan emang gini guys. Dia rela melakukan kejahatan demi kebaikan buat kita. Ya ilmu lah, intilah gitulah please guys, kalian positive thinking lah bro. Kalian otak kalian 11 lah sama otak-otak ilmuwan. Di balik kebaikan pasti ada resiko. Lagi pula saya ini sedang menyelamatkan subjek dari orang tua yang gak menginginkan. Iya si cewek yang PSK saya. Ya sih dia doang, di anak gak dilayani bro. Jika saya nggak mengambilnya, mungkin dia akan dibuang orang tuanya lalu mati kedinginan dan kelaparan. Ya jajat ya gitu ya guys, inti ilmuwan tuh kalau dia ya itulah udah guys, lanjut guys. Mati gua nanti cok, daripada mati sia-sia lebih baik dia menjadi berguna dan memberikan kita data-data penting tentang kehidupan. Dia jadi tumbal pengetahuan guys, kasihan anak kecilnya guys. Banyak informasi berguna yang berhasil saya dapatkan dari penelitian ini. Saya sudah mencatat semuanya di jurnal penelitian. Literally guys, ditumbal cok. Eksperimen ini ditumbal anak kecil tersebut guys. Kasihan sih ya, kasihan banget ya. Dan saya yakin orang-orang akan membutuhkannya suatu saat nanti, bukan saya, termasuk kamu. Anda melakukan kejahatan sebesar ini hanya demi informasi. Anda tahu, Anda bisa dihukum dengan sangat berat. Ya saya sudah memperhitungkan segalanya. Saya tahu semua konsekuensi. Dia pinter loh guys. Cuma karena kekepoan dan karena dia kepo saja guys. Itu sih ilmuwan psikiater guys. Ya lanjut aja guys. Saya juga tahu suatu saat ini udah. Itu bakal sebuah pengorbanan. Saya akan menjadi martir dalam dunia sains. Buset ini apa nih guys? Gila deh gue jujur guys. Gue walaupun baca sedikit ilmu sains, tapi ilmuwan ini kalian gimana guys? Relate
I think is valid guys, valid. Ilmu guys. Giordano Bruno, Nikolai Vavilov, punya nama Rusia, Ukraina guys, sama Slovenia, Slovakia tuh. Nama-nama gitu bagus ya, Vavilov tuh. Michael Servetus, itu adalah beberapa nama martir dalam dunia sains. Tidak diajari loh. Sepuh sains jir si Edward. Apa nih alatnan ya, coba guys ketutupan nih kamera ininya. General Zero is he dalam unit 731 telah melakukan eksperimen gila kepada manusia saat perang dunia kedua. Walaupun begitu, ia tidak pernah diadili sebagai penjahat perang karena informasi eksperimennya begitu penting. Berarti orang ilmuwan itu enggak gimana, udah tahu dah. Intinya orang ilmu sains itu pintar, cuma itu yang gue bilang tadi lah. Dari semua perkataanmu, sebenarnya Anda enggak menyesal melakukan telah semua hal ini. Kamu tidak ada menyesal sama sekali. Seriously? Satu-satunya hal yang saya sesalkan adalah kalian terlalu datang terlalu cepat. Saya nggak tahu lagi melihat adaptasi otaknya kayak gimana lagi. Terlalu cepat sih, jahat banget kata-katanya sih. Gitu guys, dari kata-kata gue yang tadi, kalau ada gue salah ngomong, maafin aja guys. Sumpah, gue agak terbawa relate sama game ini cowok. Ada plus minusnya bos. Di plusnya juga ada minusnya, gue bilang dari tadi cuy. Banyak hal yang belum saya ungkapkan dari penelitian ini. Salah satunya bagaimana jika subjek bertemu dengan lawan jenis, apakah mereka akan melakukan repel? Masa langsungnya enggak gak sih guys? Enggak gak sih? Apa maksudmu lawan jenis? Apa ada anak lain yang kamu sekap? Tidak. Tapi saya masih dalam rencana sih untuk butuh sumber daya. What the fuck? Dia mau nambah anak kecil yang perempuan gitu tuh, mau reproduksi. What the fuck? Ini kayak dia kayak buat dunia sendiri gak sih guys, itu Edward nih. Jadi dia kayak buat dunia dia sendiri dari nol. Tapi dia yang membuat dunia tersebut guys, paham gak sih? Gitu sih bagi gue kalau di simulasi Dr. Edward tuh itu sih. Oke, lanjut. Satu subjek masih kurang untuk menjawab berbagai pertanyaan. Apakah mereka masih bisa menjadi manusia? Bisa menjadi manusia? Pertanyaan itu lebih pantas ditujukan kepada diri Anda sendiri. Ini sini sebagai Slinda sambil nangis sih dengerin sikap dari Dr. Edward guys. Yakin gue. Beberapa hari kemudian. Oke. Plot twist kah? This that plot twist. Emperor Hospital. And then kayak ini time skip wah. Anak kecil ini. Oke. I like this game bro. I can expect that. Scene ini gak ekspektasi gue guys. Di luar ekspektasi gue coba guys. Oke. Ini kan. Ini anak kecil. Oke. Intinya anak kecil tadi itu udah bawa ke rumah sakit. Berarti kita menjenguk guys. Oke. Oh, kapten yang kemarin. W kapten. Permisi. Oke. Kita harus profesional guys. Kita harus profesional seperti mendalami dari game tersebut. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menjenguk seseorang. Apakah dia dirawat di sini? Dia mau bawa boneka guys sama bunga. Siapa namanya? Saya nggak tahu namanya. Dia anak kecil, korban penyekapan. Anda siapa? Keluarganya? Bukan saya. Anda wartawan? Maaf, dia nggak boleh diwawancara. Dia sedang dirawat. Saya bukan wartawan. Saya pemadam kebakaran yang menolong anak itu. Hah? Betulkah itu? Ada perlu apa Anda kesini? Oh shit. Saya cuma ingin mengatur keadaannya. Apa saya diperbolehkan melihatnya sebentar? Tunggu sebentar. Biar saya hubungi suster yang menjaganya. Apa nih guys? Tulisan apa nih? Physical bahasa Rusia ini kayak.
Emperor Hospital. Oke, udah kak bu. Permisi pak, telepon perawat jaganya nggak diangkat. Saya nggak bisa mempersilahkan Anda bertemu anak itu tanpa seizinnya. Oh begitu, baiklah saya mengerti. Saya mungkin akan kembali besok. Oh no, suster. Hei Emma, Emma guys. Oh, kebetulan kamu lewat. Bapak ini ingin bertemu dengan sama Gabriel. who is Gabriel? Hah, siapa dia? Hah? Siapa dia? Keluarganya? Bukan, dia petugas pemadam yang menolong anak itu. Oh, jadi Anda sang pahlawan yang menyelamatkannya. Saya cuma melaksanakan tugas saya. Suster, apa saya dibolehin menjenguknya? Tiba-tiba banget datang Emma guys. Tentu, ayo ikuti saya. Makasih Emma, W Emma guys, W Emma nggak sih guys? Cantik ya. Gila guys, sumpah guys. Ilmu di sini banyak semua anjir. Kalian yang orang yang positive thinking, kalian paham sih dengan kata-kataan gua sih sumpah. Walaupun itu gua bilangnya nggak manusiawi guys. Ada plus minus lah intinya bro. Ayolah bro, ubah mindset lu bro, jangan gitu mulu. Oke. Sebelum Anda ketemu Gabriel, saya harus memberitahumu beberapa hal. Tunggu dulu suster, maaf saya potong. Gabriel itu anak yang disekap dari rumah kebakaran yang itu kan? Soalnya saya nggak tahu namanya Gabriel, takutnya salah orang. Anda nggak salah orang kok. Sebenarnya anak ini nggak memiliki nama. Kami yang mana? Gabriel namanya, dikasih namanya sama suster Emma. Sama Emma. W Emma. Oh gitu. Lalu apa yang harus diberitahukan kepada saya? Gabriel ini sedang dalam tahap pemulihan. Ya, dia adaptasi otaknya masih nol guys. Hanya beberapa yang dia masih ada beberapa yang udah dia pelajari. Ekspresi senyum, bisa dia gerakin tangannya. Sedih, nah itu udah banyak deh. Oke. Touch ilmu bro. Selama bertahun-tahun yang nggak pernah berinteraksi dengan siapapun. Apa dia baik saja? Kondisi fisiknya sih baik, tapi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Iya, karena dia isolasi guys. Dia belum bisa berbicara. Dan belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh perhatian ekstra dan harus dilakukan dengan hati-hati karena traumanya begitu hebat. Oke guys, sedih guys. Di sini kamu main sedihnya guys. Tidak sembarang orang diperbolehkan bertemu dengannya. Cuma orang-orang yang diberikan tugas oleh dokter. Jadi saya akan meminta Anda hanya untuk memperhatikan dari jauh dan jangan mengajaknya berbicara. Baik, saya mengerti. Suster, saya membawa boneka dan bunga untuk Gabriel. Tolong berikan kepadanya. Baik, tapi mungkin saya nggak bisa memberikan ke Gabriel untuk saat ini. Dia masih butuh penyelesaian. Baik, saya mengerti. Makasih suster. WMA guys. Hujan guys. Gabriel. Epic moment guys. Gabriel, kasihan dia tumbuh tanpa diajari, tanpa interaksi manusia. Hai sayang, kamu lagi main apa? Emma. Oh, berarti integrasi tadi udah di time skip gitu ya? Oke, lanjut. Oke, dia siapa guys? Si Gabriel belum bisa ngomong. Maaf, aku membuatmu takut ya. Tenang sayang, aku orang yang baik kok. Aduh, nyindir sumpah. Main mentalitas kita guys. Kamu main bola warna-warni, aku boleh ikut main? Gabriel. Coba guys, ini bagian what a game man, what a game. 5 bulan, time skip again. Let's go. Oh, MBG guys.
MPG. Oke. Sini momen gue yang paling suka. Gabriel, ayo kita makan. Iya ya, Jerry. Emma baik banget, ibu baik. Kita belajar makan pakai sendok lagi ya sayang. Udah pernah diajarin sebelumnya guys. Oke. Oh 2, oh untuk kita 1 guys, untuk si Emma 1. Karena diajarinnya harus 2 ya. Oke. Ayo Sayang, ayo Gabriel. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Emma guys, sumpah guys nih. Apa guys? Perempuan impian bagi laki-laki sih guys, mengajari anaknya dari nol loh. Inilah kisah seorang ibu yang wah sumpah ibu kita tanpa ibu guys kita nggak ada apa-apanya bah. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Berkatilah makanan ini agar setiap suapan menjadi energi positif untuk kami. Berkatilah juga Gabriel ya Tuhan agar cepat pulih sehingga dia bisa bermain dengan teman sebayanya bersama manusia. Amin. Gila bah, Amin. Ayo sayang, ambil sendoknya. Coba ya, coba. Yang mana yang sendok? Sini kak. Gabriel. Ini. Dia masih titik-titik guys. Bagus, dia udah bisa guys, dia udah adaptasinya cepet loh kalau diajarin cepet guys ketimbang kalau kita diisolasiin. Jangan ditiru kontol guys. Nah, takutnya wah iya cok sumpah. Nah, sekarang ayo sendoknya makanan. Ayo sendok makanannya. Gimana caranya kontol maksudnya gimana kita guys? Ayo, kamu bisa sayang. Kayak Gabriel dengan masih kebingungannya, dia belum bisa dengan bahasa Indonesia manusia dan dia hanya bisa melihat dari bentuk sesama bentuk dengan dia guys. Oke, aku ajar lagi ya. Oke. Gini makanya pegang sendok, ikutin aku ya. Pegang sendoknya seperti ini, terus sendoknya makanannya seperti ini. Emma W ngajarin anak dari nol guys. What the game bah. Nah sini nih gue suka game Bang Jod kreatif guys, mainnya mentalitas banget cok. Enak. Ayo kamu juga makan sayang, kamu pasti bisa. Bagus. Pelan-pelan saja. Oke kita jadi Gabriel guys, ayo. Udah bisa adaptasi cepet guys. Kalau kita ajarin anak kecil itu kalau ada adaptasinya bakal cepet ya. Galo. Tapi gak secepat kita expect guys. Jadi butuh lama juga. Gak selama di isolasi ya. Yeay, kamu pintar. Gantung loh guys Gabriel. Ayo makan lagi. Gabriel kasihan. Dia jadi tumbal eksperimen guys. Jahat ya. Diantar. Oh tepuk tangan gue kira bunyi pintu guys. Pintar, kamu hebat. Enak kan disenyum Emma guys. Nanti kita main keluar yuk setelah kamu sudah bisa jalan. Kita akan ke taman bermain. Di sana akan lebih banyak mainan. Kamu mau? Oke, terdiam guys, hanya terdiam. Aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum. Hingga sekarang aku belum pernah melihatnya ekspresi senyum dia pas tikus tersebut guys ya. Benarkah apa yang telah kamu lalui sebelumnya? Gimana guys, isolasi 7 tahun itu nggak manusia bah. 2 bulan kemudian. Oke. Oh dihakimi cok sini. Kayak kenal guys. Terdakwa Gavin Quentin Edward. Anda telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta telah mengakui tindakan keji Anda yang berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Oke, kenal guys ini penghakimannya.
Pengadilan mencatat pengakuan bersalah Anda dan hal tersebut telah kami masukkan ke dalam pertimbangan hukum. Namun, kekejaman Anda menghapus semua peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Korban telah dirampas masa kecilnya secara paksa dan menanggung trauma psikologis yang tak terbayangkan. Tidak kemanusiaan. Pengadilan menjatuhkan hukum 358 tahun di penjara atas dakwaan melakukan tidak manusiawi. Oh shit. Seumur hidup aja gak sih? Gak mungkin guys, ada manusia yang 358 tahun yang masih hidup bah. Selanjutnya, mengenai dakwaan kepemilikan dari produksi materi eksploitasi kepada anak di bawah umur. Anda terbukti menyimpan rekaman video yang mendokumentasikan aktivitas keji Anda selama 7 tahun, 2 bulan, dan 17 hari. Ditemukan 2.807 bukti rekaman video. Masing-masing video merupakan satu tindakan pelanggaran yang hukum yang berat. Maka, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk setiap video. Buset, 5 tahun per satu video anjir. Total vonis tambahan untuk dakwaan ini adalah 45.035. What the fuck? Seumur hidup aja sih siapa yang masih hidup 14.000 gini cok. Dengan demikian total vonis yang dijatuhkan 14.393 di penjara. What the hell? Nanti seumur hidup aja gak sih cok? Ya gak sih guys, seumur hidup aja gak sih? Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman ini adalah manifestasi hukum atas setiap detik akan trauma Anda yang memberikan kepada korban tersebut. Kayak kenal tuh sumpah guys. Kalau cuma pesan gua doang ya. Tujuan hukum ini untuk memastikan Anda tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas. Oke. Serta memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman Anda untuk selamanya. Anda akan segera ketahanan federal sidang ditutup. Tok dong. Hujan boh. Gelo itu dia guys yang gue tunggu-tunggu coy. Oke. Goodbye you Edward. You smart, but dengan santai ya guys. Dia what the fuck. Edward betul guys, dia nggak bisa ngeluarin ekspresi sedih dia sama senang dia guys. Oh kegedean cok. Dr. Edward dengan santainya dia bobo, santai aja gitu. Hell no. Dia ekspresi seperti apa itu guys? I don't know man. Oh, di penjara ya guys ya. Ya wajib sih perilaku jahat gitu boy. Sudah saatnya makan siang. Aku ingin cuci muka dan tangan sebelum ke sana. Cuci muka dan tangan dulu. Jorok, kotor guys. Oke, let's go. What the fuck? Why is guy? Kalian siapa? What the fuck guys? Bisa jalan lo guys. Wait. Ih, mereka siapa guys? Ada Om Botak, ada Babang Kumis, ada Babang Preman dan Babang Jambang ya. Oke. Ngomong. Napi pas 9503 565. Halo pendatang baru. Oh shit. Apa ada yang bisa saya bantu? Oke, napi lainnya. Wow. Dia ganteng banget. What the fuck, boys? Aku guys jangan bilang ini JMK guys. Please don't JMK man. Langsung kepikiran, cok. Oh shit. Mereka JMK 48 kah, guys? Bisakah kalian minggir dulu? Saya mau keluar makan siang. Saya udah lapar. Oh, santai bro. Gak usah panik-panik gitu. Ini napi yang kata gue yang mana yang napinya, cok. Kita datang ke sini buat nyambut lo.
Ya, saya nggak perlu penyambutan sih. Bisakah kalian mikir saya udah lapar banget nih? Sudah apa ya? Sudah lama banget gua di sidang mulu. Udah beberapa jam masa gitu apa sih anjing. Intinya udah lama dalam sidangnya. Gua udah lapar duluan nih. Oke, lanjut. Lupain guys. Oke. Bangsa. Enak banget lo nyuruh-nyuruh gitu. Lu pikir lu siapa? Lu masih pemula di penjara ini, kita udah senior. Lu nggak tahu sekarang ada di mana? Lu ada di sel yang spesial. Oh shit. I think it's not good, guys. Sisi di paling ujung jauh dari kamera pengawas. Oh shit. I think aku udah kepikiran apa yang kalian pikir, guys. Tempat ini biasanya untuk para napi dengan kasus pemerkosaan, terutama kok ada what the fuck, ini pedofil semua nih, guys. Mereka berempat pedofil. The hell no. Kasus pemerkosaan itu kejahatan yang paling hina di sini. Tapi enggak tapi ini kayak isolasi gitu, guys. Dan sesuai tradisi, siapapun yang ditempatkan di sini harus disambut dengan meriah. Bisa kalian minggir, saya mohon, saya udah lapar banget. Dari kemarin saya 3 jam. Shit, 3 jam gue sidang, saya udah lapar. Oh shit, guys. Oi, babe. Astagfirullahaladzim, susah itu sih, guys. Kita mendalami ini ya kata-katanya. Kalau nggak relate, guys, nggak sesuai dengan apa yang terjadi pada game tersebut, oke? Gua belum selesai ngomong, lu udah gerak aja. Apa? Betul, guys. Dodes apa? Nggak jelas doh. Bella, oh. What the fuck Bella? Kok laki-laki ini ada namanya Bella, guys? Dodes ya. Kasih dia pelajaran dulu. Tapi ingat, jangan pukul mukanya. Gua nggak mau muka gantengnya rusak. What the fuck? I think it's JMK, guys. I think it's JMK, bro. Oh shit. Diapain, guys? Ditenju, guys. Si paham ada anjing sekali isu, guys. Sengaja tadi itu memperlama durasi dikit, guys. Memperlama durasi dikit. Sedikit lagi, anjir. Baru sampai full ya. Oh shit, Edward kesakitan, guys. Gua kira itu dia. Oh no, Dr. Edward dia disiksa perutnya, guys. Wait, dia lapar loh kan. Yaudah, ini namanya penjara ya, guys ya. Ini di penjara juga kok. Gak ada yang bisa dipermasalahin juga. Dibilang kasihan, dibilang gak kasihan juga ada. Gimana nih tempat penjara, bro? Kriminal melakukan anak-anak ya. Apalagi lu juga ada Edward, tapi dia cuma isolasi anak doang, guys, eksperimen gitu. Kok bukan bermaksud mendukung si Dr. Edward ya, guys ya. Cukup Rodes. Cukup Rodes. Dia agak tegak gitu dan, guys. Apa sih dia Bella? The fuck tuh? Laki-laki namanya Bella, guys. What the hell no? Lemas, guys. Pergi dari sini, oke. Bisakah kita pergi di sini? Itu siapa, anjir? Madap, takut banget gue lihat yang di itu, guys. Yang di besi itu, guys. Takut banget gue lihat di besi itu, guys. Sumpah. JMK 48 kah, guys? Kesakitan dia, guys. Dia bilang kasihan juga enggak sih, cowok, sumpah. Dia kan sudah menerima konsekuensi apa yang dia lakuin, guys. Udah siap dia. Jadinya ya udah, ini konsekuensinya. Lo mau kemana, nyet? Tahan badannya. Nggak diapain, cok. Tolong lepasin saya. Saya nggak punya salah apa-apa kepada kalian. Gua udah lapar banget. Bacot. AJG. Lu itu napi dengan kasta paling bawah di sini. Lebih rendah dari binatang. Berarti lu juga binatang dong, botak. Ampun, saya nggak pernah apapun. Saya cuma isolasi anak kecil. Baca lo AJG. Kalau kayak gitu,
Lu gak bakal ditempatin di sel ini. Tolong. Itu gue tambah dikit guys. Asal lu tahu ya nyet. Bakal banyak orang yang akan datang ke sini. Mereka bakal ngajak lu bersenang. What the hell man. What the hell. Gua harus curi start. Gua nggak mau dapat barang bekas. Stop. Jangan. Kan JMK guys. Ayo puaskan gue sekarang. Jangan animasinya juga dong, jangan kasih what the Weh, celananya no. Joy kreatif nggak se itu guys, nggak se. Tapi kalau Bang Joy kreatif unexpected kita guys. no, please. Jangan dikasih cutscene yang go itu guys, please. Cepat angkat si bang ke tempat tidur. Udah lepasin celak. What the ampun, tolong jangan. Oh ya no, jangan ngelawan. Nikmatin saja. Oh hell no, hell no. JMK bro. Oh shit, dia diapain guys? Oke, alhamdulillah gak ada animasinya guys. 7 bulan kemudian. Oke, time skip guys, time skip. Nah, ini dia adegan aku paling suka di sini guys, adegan paling happy. Let's go. Ini dia guys, Gabriel. Gabriel guys, ini bagian scene yang gue paling suka dari Bang Joy kreatif. Kita bakal mengajari Gabriel guys. Kamu lagi apa nak? Kok ngelamun begitu? Tapi tidak gedis. Sudah malam. Kita kembali ke kamar yuk. Aku beres mainanmu dulu ya. Oke, beres mainan guys. Let's go box. Oh, mana aja ngambil ya? Oke, mengumpulkan bola. Let's go. Ini adegan gue yang paling suka guys, bakal mengajari Gabriel guys. Ini bobo ya. Ini bobo ya, bagian adegan bobo guys ya. Kameranya di mana emang ya sih? Siapa guys? Tempat tidur Gabriel guys. Udah guys, gue di disclaimer. Kalian jangan terlalu guys, jangan terlalu kesinggung lah bro. Dewasa dikit lah guys. Canda dikit kata-kata gue tadi ya. Mana lagi bolanya? Oh ini. Guys, gue bercanda ya guys ya. Jangan dewa serius ya guys ya. Saya coba guys. Gue orangnya suka bercanda cok. Bercanda gue nggak terlalu kelewatan. Masih oke lah bercanda gua. Daripada bercanda yang bawa jomok itu paling nggak lawak sih yang pernah gua lihat guys. Mana satu lagi bro? Gua nggak kelihatan. Mana apa cok? Mana satu lagi guys? Mana satu lagi sumpah nih? Nggak kelihatan cok. Mana satu lagi guys? Kelihatan cok. Guys, wajib utama menyerang kau. Ya udah nggak kelihatan cok. Coba. Oke. Let's go. Kita bakal tidur. Kita bakal anterin si siapa guys? Si Gabriel. Tegak. Gabriel tegak udah mulai adaptasi. Ya Tuhan. Kamu akhirnya bisa berdiri setelah 7 tahun. Berarti harusnya dia udah 8 tahun guys. Sudah time skipnya 5 bulan, 2 bulan, 7 bulan. 7 sudah 100. Sudah 14 bulan guys. Itu sudah 1 tahun 2 bulan. Let's go. Berarti dia udah 8 tahun 2 bulan guys. Ayo sayang, cobalah berjalan, kamu pasti bisa. Ayo cobalah nak. Oh shit, dia bisa jalan guys. No, give up, never give up Gabriel. Yang anehnya dia nggak menangis guys. Sad guys. Akhirnya Emma berhasil membawa Gabriel adaptasi, mengajarnya sungguh begitu cepat. Tidak begitu cepat, tapi hasilnya berjalan dengan baik guys. W. Terima kasih Tuhan.
Gak sih, sumpah. Bang Joy kreatif gamenya, game-game mentalitas kita semua. Jangan main game mentalitas dong, Bang Joy kreatif. Akhirnya kamu bisa jalan, nak, setelah 8 tahun. Terus semangat, Gabriel. Teruslah berjuang. Kamu pasti bisa pulih seperti manusia pada umumnya, seperti teman-teman kamu yang sebaya yang bisa berjalan seperti kamu. Lagunya sih banget, cowok. Magis mama. Hah? Hah? Maaf guys, lagi flesa guys, lagi flu. Ya Tuhan, kamu juga udah bisa bicara. Ya sayang, itu namaku Emma. Ayo, katakan lagi. Emma. Ma. Kesian sih guys, jujur. Bayangin guys, anak sekecil itu udah diisolasi 7 tahun bro. Itu eksperimen paling gila guys. Time skip 3 tahun. Berarti 11 tahun umur dah guys. Gabriel ganteng banget. Kasihan guys. Anak sekecil ini udah diisolasi bro. Udah kayak dijadiin binatang bro. Bayangin guys. Betapa kasihannya seorang Gabriel jadi tumbal eksperimen dari Edward guys. Untuk ilmu pengetahuan dia dengan kepo. Bisa nggak manusia tanpa interaksi? Jawabannya tentu saja tidak guys. Bisa. Tapi adaptasinya bakal lama banget. Bakal umur 60. Dia belum sesuai dengan kita guys. Kalau orang yang belum diajari guys ya. Paham nggak guys? Paham nggak? Intinya kalau manusia tanpa interaksi guys. Sampai kita ajari anak kecil tersebut sampai umur 60 pun dia nggak bakal sesempurna kita guys, percayalah. Dia adaptasi dengan sesuai pengalamannya dia. Kalau manusia tanpa interaksi itu manusia tanpa pengalaman. Intinya dia mengeluhkan pengalaman dia, bukan tanpa diajari lah. Dia bakal melakukan sesuai pengalaman dia. Dia melihat, dia bakal adaptasinya bakal lebih lama. Coba guys, ini game mentalitas yang paling hebat guys. Kasian banget cakap Gabriel. Ayo lanjut guys, sudah. Kamu sudah ganteng dan rapi. Sekarang tersenyumlah. Udah ganteng banget guys. Cuma dia belum pulih kayak manusia biasa. Bagus, kamu nanti sering-sering tersenyum seperti ini ya. Kamu terlihat ganteng. Iya. Udah bisa ngomong dia guys. Mama Emma. Kita akan bertemu lagi kan nanti. Edward guys. Anak sekecil ini diisolasi bro. Pasti sayang, pasti. Kita pasti bertemu lagi ya, aku janji. Guys, ada guys seorang ibu yang sehebat ini guys. Seorang ibu emang hebat sih. Menurut saingan bah. Sumpah guys, kasihan Gabriel cok. Aku akan selalu ada untukmu sayang. Kamu bisa telepon aku, bisa video call juga kapanpun kamu mau. Ya udah sayang banget Emma guys. Udah seorang ibu yang hebat Emma guys. Bahkan seorang ibu kita sendiri juga sehebat ini guys. Posisi kita masih kecil, posisi kita masih IQ 0 bro. Kita diadaptasiin, kita dibelajarin, kita diajari. Ibu yang hebat guys. Kita tanpa ibu kita gak bisa apa-apa bro. Sayang ibu kalian guys. Tapi aku aduh Emma. Jangan takut sayang. Mama Olivia dan Papa Thomas akan selalu menjagamu. Oh diadopsi kah guys dengan Gabriel? Sekarang guys, Gabriel udah ada keluarganya guys.
tidak sehampa dengan masa lalu dia diisolasi tanpa diinteraksi seseorang sama siapapun, dan sekarang dia diadopsi sama orang baik. Kita akan sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Kita aja guys ya, suara emah gue kok terganti mulu dabing cok. Mama Olivia dan Papa Thomas itu sangat baik dan saya sangat sayang sama kamu. Diadopsi kan guys, ya gak? Jadi kamu gak perlu takut sayang. Oke. Bahwa lagunya versi yang gak set gitu. Nih. Oke. Persiapannya sudah beres. Kita bertemu dengan Papa dan Mama yuk. Edward guys. Kamu tadi sudah makan kue dari Mama Olivia? Iya, dia udah bisa jalan dengan mulus guys, tanpa anjlok jalannya udah mulus banget. Enak kan? Iya enak. Oh dia guys. Mama Olivia memang pinter bikin kue. Kamu pasti akan senang tinggal bersama mereka. Kamu nanti juga akan pergi ke sekolah. Betul-betul Baru yang baik dan mau main bersama. Sian cok. Pasti akan sangat menyenangkan bertemu dengan sesama manusia. Gabriel, berjanjilah padaku. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Jangan sampai membalas dendam ke Dr. Edward. Jangan kamu tiru masa kelamnya Edward ya. Walaupun itu bapak kamu, darah daging bapak kamu. Atau enggak ya guys ya? Dia dibeli enggak, bukan darah dagingnya si Edward guys. Berarti dia kayak dibeli gitu dari si PSK kemarin. Iya PSK pas scene PSK itu guys. Dia beli $1.000 anak cok, jahat banget. Bikin anak aja bisa guys. Mengasuhnya nggak bisa itu. Jangan dicontoh ya guys ya. Jadilah anak yang pintar. Harus sering tersenyum. Tersenyum itu sedekah. Iya, aku janji Mama Emma. Saya tahu gak guys, flu gue sampai nangis juga guys selain ini game guys. Terima kasih Mama Emma. Terima kasih sudah merawat aku selama ini. 1 tahun 2 bulan guys. Gila ya. Iya sayang, iya. Aku sangat senang bisa merawatmu. Aku juga sangat bahagia dan bersyukur. Sekarang kamu sudah punya ayah dan ibu. Kamu sudah gak sendiri lagi. Sampai nangis guys. Mereka tuh yang di belakang tuh, Papa Thomas dan Mama Olivia benar-benar sayang banget cok. Kasian guys, anak sekecil ini di isolasi cok. Gak layak banget cok. Terus kayaknya jangan ditiru guys, kasihan guys. Anak kecil itu masih manusia guys. Otaknya masih 0. Dia butuh diajari. Jaga dirimu baik-baik ya. Tamat guys. I can expect that bro. Ini adalah salah satu konten terpanjang gua sepanjang gua main game di channel ini coy. W game. Gak apa-apa penyimpanan gua habis, gua masih bisa kosong penyimpanan demi game sebagus ini. Gua gak bakal memperjelek resolusi game ini guys. Game ini adalah game terbaik yang pernah gua mainin. Game emosional, mentalitas bro. Itu what a game bro. Oke udah lah guys. Kayaknya buat the konten kali ini kayaknya aku cukupkan sampai sini aja buat game Peekaboo Unhuman by Bang Joy Creative W dan One Ending bro. Biasanya kalau kita main game Bang Joy Creative nih kan biasanya ada ending. Sekarang
Dia bener fokus ke good ending sih. Ini adalah the best Bang Joy Kreatif. Sering-sering buat game yang main mentalitas kita guys. Itu jujur tuh kayak tersentuh cok. Relate banget cok. Di end tamat. Bertahan hingga akhir. Oke lah guys, kayaknya kucukupkan sampai sini aja buat konten kali ini. Disclaimer guys lah, jangan tiru di rumah. Sayangilah anak kecil. Anak kecil itu nggak ada salah apa-apa guys. Walaupun kan punya masa kelam yang buruk. Kontol lo. Sering guys. Intinya guys, disclaimer ya. Ini game ini hanya mencontohkan hal buruk dan hal baik sih guys. Hal buruknya mengisolasi anak kecil. Hal baiknya juga jangan diisolasi anak tersebut. Intinya gitu guys. Intinya disclaimer, jangan tidur di rumah guys, kasihan. Dia masih manusia, dia manusia. Anak kecil tuh manusia yang masih otaknya nol, butuh diajari. Kalau kalian punya pertanyaan ke gua, Bang, bisa nggak anak tuh diisolasi sampai 60-an tahun sampai 100 tahun? Jawabannya nggak bisa guys. Sampai dia tua pun dia nggak bakal sempurna seperti kita guys. Kasihan cok, sumpah guys, jangan ditiru guys, serius. Lupakan aja kata-kata bercanda gue, nih serius gue guys, sumpah. Iya, salah satu game buat the game gitu bro. Oke lah guys, kayaknya buat game PK Banyuman kucukupkan sampai saja buat konten kali ini. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di konten berikutnya atau game berikutnya. Hafiz signing out, bye bye. Jangan tiru di rumah guys, dan lupakan kata-kata gue yang gak jelas itu ya. W Emma, W Kapten, W pemadam tugas lainnya, W Suster, W Om JMK tadi sudah membalaskan dendam kita semua guys. Dokter gila yang hanya kepo terhadap eksperimen itu berhasil atau tidak. Ternyata tidak semudah itu guys. Tuhan bahkan membuka jalannya buat si Gabriel yang masanya yang kelam cuy. Gila udah cukup setnya oke. Oke guys, buat konten kali ada berapa kali gue ngomong oke guys mulu guys mau mengakhiri konten ini. Udah buka sampai sini dulu aja buat konten kali ini, bisa nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya atau live streaming berikutnya. Hafiz signing out, bye bye. W Bang W Bang Joy Kreatif. Hafiz signing out, bye bye bro.